setiap hari harus berdamai sama diri sendiri kalau kamu adalah seorang ibu, bukan robot. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian kamu capek. Jadi ya nggak apa-apa kalau rumah berantakan atau misalnya masakannya dilepas sama anak. Jadi lebih berdamai sama keadaan itu semua. Halo, saya Ayu Andara. Saya adalah seorang penyiar dan ibu dari satu anak. Saat ini saya sedang mengandung usia kehamilan 8 bulan. Pada saat aku tahu aku hamil di kehamilan kedua ini, anakku umurnya pada saat itu 2 tahun 8 bulan kayaknya ya. Dan pada saat itu aku udah tahu aku hamil di usia 8 minggu. Tantangan yang kerasa di kehamilan kedua ini itu adalah pastinya lebih capek. Kenapa? Karena perubahan hormonal dalam tubuh aku itu kan ada ya, ketika orang ibu hamil itu kan ada perubahan hormonalnya. Entah itu lebih sensitif, entah itu lebih capek, entah itu juga ngerasain mual dan juga muntah. Yang membedakan dari kehamilan pertama dan juga kehamilan kedua itu adalah ketika kehamilan pertama itu tidak terlalu banyak yang aku urusin. Aku cuma fokus sama suamiku, rumah, dan juga pekerjaanku. Sedangkan di kehamilan kedua ini tuh kayak ada sebuah perbedaan karena ada anak kecil yang aku harus urus dari pagi sampai malam dan masih harus di bawah pengawasan aku. Ya, jadi memang pada saat di kehamilan kedua ini, pada saat aku kasih tahu kalau aku lagi hamil sama anakku, itu dia masih belum mengerti. Jadi dia masih minta digendong, dia masih rewel. Jadi akhirnya aku terus selalu mengingatkan dia kalau misalnya saat ini aku lagi hamil, jadi nggak selalu bisa gendong AA. Jadi aku minta pengertiannya, aku ajak ngobrol aja. Aku ajak ngobrol Saka untuk bisa memahami aku. Dan juga aku juga tidak mau terlalu egois mementingkan kehamilanku sedangkan kebutuhan dia tidak terpenuhi. Jadi aku tetap minta bantuan suamiku untuk juga ngobrol sama anaknya kalau ada perubahan dan kita akan menyambut anak yang baru lahir di keluarga baru kita. Jadi perubahan emosional itu sih yang aku rasain. Sedangkan dia sebenarnya kan nggak paham ya apa yang ibunya lagi rasakan. Sedangkan dia harus berbagi pemahaman itu sama adiknya yang bahkan belum lahir gitu. Secara emosional sebenarnya kesulitan itu udah muncul di trimester 1. Karena di trimester 1 itu mual muntah aku bener-bener dahsyat banget. Tapi untuk secara fisik itu di trimester 3. Kenapa? Karena badanku udah semakin besar, sedangkan aktivitas anakku udah semakin banyak. Jadi aku mulai ngerasa gampang capek, gampang terbawa emosi itu justru sebenarnya di trimester 3 ini karena ada perubahan dalam tubuhku yang sudah semakin membesar gitu perutnya. Ada banget perasaan bersalah sama anak pertama itu ada. Kenapa? Karena aku harus mengontrol emosiku biar dia juga menyambut kehadiran adiknya pada saat itu bukan dengan kebencian tapi dengan kebahagiaan. Jadi setiap hari harus berdamai sama diri sendiri kalau kamu adalah seorang ibu, bukan robot. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian kamu capek. Jadi ya nggak apa-apa kalau rumah berantakan atau misalnya masakannya dilepas sama anak. Jadi lebih berdamai sama keadaan itu semua. Aduh, yang pastinya itu capek banget, harus ngurusin rumah, anak, dalam keadaan badanku semakin membesar. Tapi setelah melihat senyuman anakku, aku peluk setelah dia mandi, cium baunya, itu aku ngerasa kayak capek aku udah terbayar kok.
Nah untungnya aku punya suami bisa banget diajak komunikasi, jadi pada saat aku harus pergi kerja, semua yang harus dilakukan di rumah itu dihandle oleh suamiku untuk ngurusin anakku, buat mandiin dia setiap pagi, untuk berangkatkan dia sekolah setiap pagi, jadi semuanya sudah di take over sama suamiku. Jadi setiap aku kontrol ke dokter, aku selalu bawa dia. Aku nggak pernah skip untuk tidak bawa dia. Dia harus tahu kalau di dalam perut aku itu ada seorang bayi yang nantinya akan menemani dia juga di rumah. Jadi pada saat aku jelaskan kalau di dalam perut aku ada seorang bayi, dia masih belum paham. Tapi pada saat aku akhirnya ajak USG ke dokter, dia ngeliat tuh dimulai dari, mungkin aku nggak paham sih, kayaknya dia juga nggak ngerti tentang gambar USG itu. Cuman karena dia juga ngobrol bersama bapaknya, dia ngobrol sama dokternya, lambat laun setiap bulan itu akhirnya dia paham. Memang berproses dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai akhirnya bulan ke-8 ini. Akhirnya dia mulai paham karena kita selalu melibatkan dia untuk melihat kenyataan kalau sebentar lagi tuh sebenarnya dia akan menjadi seorang kakak gitu. Kehamilan kedua ini tuh bikin aku overthinking karena terlalu banyak menerima asupan cerita-cerita dari orang, menerima tontonan-tontonan dari sosial media. Padahal sebenarnya dari kehamilan pertama sama kehamilan kedua ini tuh tidak ada perbedaan yang signifikan. Akhirnya aku memutuskan untuk biar aku waras, biar hatiku tenang, aku akhirnya memberhentikan 3 bulan untuk tidak melihat sosial media yang sekiranya akan membuat aku malah tambah overthinking sama kehamilan aku. Contohnya aku takut banget kalau pertumbuhan anakku ini tidak sesuai sama usianya. Aku takut banget dia juga tidak sempurna secara fisiknya atau secara mentalnya. Perbedaan dari kehamilan yang pertama dan yang kedua di dalam persiapan ini, kalau di kehamilan pertama aku kayaknya terlalu nafsu untuk membeli semua barang-barang yang dibutuhin sama anaknya, padahal ternyata nggak dibutuhin gitu. Pas di kehamilan kedua ini aku jadi lebih tahu mana yang harus aku beli dan mana yang nggak harus aku beli, dan aku nggak akan beli lagi box bayi. Dan untuk personal care-nya, ingredients-nya sekarang aku lebih paham mana yang aman untuk bayi dan mana yang dibutuhkan untuk bayi. Jadi untuk di kehamilan kedua ini aku siap banget menyambut anakku. Nak, tenang aja, kamu tidak akan tergantikan dengan kehadiran adiknya nanti. Jadi Aa nggak usah sedih, Aa nggak usah takut. Kalau nantinya Ama akan berbagi kasih sayang. Pokoknya Saka dan juga adiknya nanti, Ama yakin 100% Ama akan tetap memberikan kasih sayang 100% buat kalian berdua, bukan 50%. Jadi Aa nggak usah khawatir, Ama ada di sini, Baba ada di sini. Jadi kehadiran adik ini itu akan menambah kebahagiaan Aa, bukan mengurangi kebahagiaan Aa. Kalau misalnya suatu saat nanti aku tidak lagi memperhatikan kamu, aku tidak lagi cantik di depan kamu, aku tidak lagi sempurna di depan kamu, aku mohon semoga kamu mengerti. Karena ada 2 anak kecil ini yang perlu perhatian aku lebih. Dan terima kasih untuk selama ini atas bantuannya. Terima kasih juga selama ini atas tenggang rasanya. Ini nggak gampang, kita tahu, tapi kita berdua pasti bisa jalanin ini dengan baik-baik. Dan yang pengen aku sampaikan untuk diriku sendiri adalah, Ayu, terima kasih sudah melewati ini dengan baik. Terima kasih udah kuat, nggak apa-apa nggak jadi sempurna, tapi kamu akan melihat kesempurnaannya nanti di masa depan anak-anaknya, di masa depan Saka, dan di masa depan adiknya. Jadi nggak apa-apa.